Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020. Kita bersama-sama terus diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang tetap kami nikmati dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Pada kesempatan ini saudara-saudara kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan kita pada kesempatan ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa merindukan firman Tuhan dan kita mau memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini saya mengambil tema hidup yang berkenan bagi Tuhan. Pertanyaan mendasar, hidup bagaimanakah yang berkenan bagi Tuhan? Apakah hidup kita berkenan bagi Tuhan dan kemudian diberkati oleh Tuhan ketika kita memperoleh kesuksesan, ketika kita berhasil dalam pekerjaan, ketika keluarga kita aman-aman, tenang-tenang saja, atau ketika hidup kita senantiasa dalam keadaan bahagia terus? Apakah hidup seperti itu yang berkenan bagi Tuhan? Saya kira saudara-saudara kalau pemahaman kita seperti itu saja belum tepat pemahaman yang seperti itu. Tapi hidup yang berkenan bagi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, menarik untuk kita renungkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai pegangan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama saudara-saudara, hidup seseorang dikatakan berkenan bagi Tuhan bila ia mempunyai hubungan kedekatan, hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan Allah. Ini hal yang pertama yang kita lihat. Hubungan kedekatan pribadi artinya hubungan secara emosional dengan Tuhan itu terbangun dengan baik. Kita membangun suasana itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Apakah hubungan kedekatan kita, emosional kita dengan Tuhan, yaitu ketika kita berdoa lalu kemudian kita menangis-menangis? Atau ketika kita menyanyi dan berteriak-teriak, bersorak-sorai karena kita tahu hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, tidak demikian. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa kita memiliki hubungan kedekatan emosional dengan Tuhan adalah ketika kita bersama-sama dapat melihat apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat bahwa ajaran Tuhan itu selalu menjiwai seluruh kehidupan kita. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena di masa kini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang dapat mengantar kita berbeda, menyimpang dari ajaran Tuhan. Seperti misalnya saudara-saudara, orang mengatakan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus, maka segala-galanya akan beres. Tidak ada kesulitan,
tidak ada penderitaan, tetapi hidup kita terus diberkati, kesuksesan demi kesuksesan kita dapatkan. Pokoknya semuanya tenang. Saya kira ini ajaran yang tidak tepat. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan pasti dia akan memikul salib. Ada kebahagiaan tetapi juga ada pergumulan. Namun di dalamnya Tuhan bersama dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan kita bangun dengan penuh kasih. Hubungan emosional kita akan kuat dan kita akan bisa melewatinya. Makanya supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan, saudara-saudara, maka kita diajak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini saudara-saudara adalah kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa ternyata Tuhan selalu bersama dengan kita. Ternyata Tuhan tidak melupakan kita. Ternyata Tuhan hadir dalam berbagai segi kehidupan yang kita jalani. Makanya mari membangun hubungan yang akrab, yang erat, yang sungguh-sungguh, yang jujur di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan baginya. Nah, hal yang kedua saudara-saudara yang kita mau lihat di sini adalah kita diajak untuk memiliki kedewasaan di ayat yang ke-13 ya. Bahwa kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Memiliki kedewasaan yang matang dalam menjalani kehidupan ini. Di masa kini kan kita tahu saudara-saudara ya, ada begitu banyak hal-hal yang instan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Orang mau makan kan banyak makanan yang lebih disenangi makanan yang instan. Misalnya ikan kaleng, mie instan, minuman banyak. Mau minuman kopi, mau minuman segar-segar, ya instan-instan kita bisa dapat di mana-mana. Tetapi orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan, dia saudara-saudara, dia bukan hanya diproses secara biasa saja, tetapi dia diproses oleh Tuhan untuk memperoleh kematangan, kedewasaan. Ya, dia tidak diproses dengan cara yang instan, tidak. Tetapi dia diproses sedemikian rupa oleh Tuhan dan kemudian dia bisa menghadapinya. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa seorang yang mempunyai kematangan kedewasaan dalam hidup ini, dia menyadari bahwa ia tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Dia diproses untuk menerima orang lain. Hidup dalam kedewasaan iman artinya dia bisa menerima siapa saja. Dia dapat hidup dalam kepelbagaian, ya. Mau beda suku, beda budaya, beda keyakinan, beda situasi, dia bisa hidup. Karena dia punya kedewasaan, menerima orang lain, kelebihannya, kekurangannya, semua diterima dengan sukacita. Di sini ia memperlihatkan bahwa ia matang di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menjadikan semua orang di muka bumi ini sama di hadapan Tuhan. Makanya orang yang berkenan bagi Tuhan adalah dia tidak membedakan orang lain, tapi dia memperlihatkan kedewasaan imannya, kedewasaan sikapnya, bahwa dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk hidup dalam suasana kehidupan yang saling menerima satu dengan yang lain. Yang terakhir saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita ini di ayat yang ke-15, bahwa dia memegang kebenaran. Orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan saudara-saudara, dia tahu kebenaran itu, dia mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupannya. Wah, ini sangatlah berat. Karena saudara-saudara, kalau kita bicara kebenaran, pada dasarnya kita tahu semua yang mana yang benar. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita tidak mampu untuk melakukan yang benar itu. Kadangkala justru kebenaran kita tutupi, yang tidak benar yang kita munculkan. Nah, bagaimana kita mau mengetahui bahwa kita dapat hidup dalam kebenaran, kita dapat hidup dalam kebenaran firman-Nya, yaitu ketika kita ada di tengah orang lain, ketika kita bersama dengan orang lain merasa damai, orang lain merasa tentram, orang lain merasa nikmat. Nah, berarti orang lain menerima kehadiran kita dengan kebenaran yang kita lakukan. Tapi ketika kita bersama dengan orang lain, lalu orang lain merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, bimbang, berarti kita hadir tidak melakukan kebenaran, tidak bisa memberikan ketentraman dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Memang kita lihat keadaan dunia begitu cepat berubah, situasi cepat berubah, tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, dia berani melakukan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sekalipun ada ancaman, tetapi ketika dia memegang kebenaran firman Tuhan, dia akan berjalan pada rel kebenaran itu. Karena itu saudara, hidup yang berkenan bagi Tuhan memang tidak mudah kita lakukan. Tetapi kita diajak bersama-sama bahwa mari kita memiliki ikatan emosional yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita diajak untuk menjadi orang yang dewasa, matang dalam kehidupan ini, yang bisa menerima siapapun juga, dan yang terakhir adalah lakukanlah kebenaran. 3 hal ini akan menopang kita untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian bersama, dengan apa kan ku balas. Saudara, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami tahu bahwa hidup kami adalah kehidupan di mana Engkau ingin kami hidup berkenan di hadirat-Mu. Tidak mudah bagi kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan bersama dengan kami akan terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Biar Roh Kudus menguatkan kami untuk mewujudkan firman-Mu. Engkau memberkati Bapa kehidupan semua orang di muka bumi ini. Engkau memberkati siapapun juga yang menyaksikan siaran yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Renungan Malam ini. Biarlah semuanya orang terberkati dengan firman yang kami dengarkan. Semua orang merasa tenang dan bahagia dengan menikmati renungan malam ini. Engkau memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang terus setia melakukan kehendak-Mu, yang terus setia berjalan pada rel kebenaran-Mu. Kasihi kami semua.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang banyak menghadapi tantangan dan pergumulan Tuhan kuatkan. Yang bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacitanya. Setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan berkati, usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati, dan juga kehidupan kami, rencana-rencana yang kami akan lakukan di masa new normal ini. Biarlah kami dapat mengerjakan dengan baik. Segala pelayanan-pelayanan yang ada dalam jemaat Tuhan berkati. Bahkan Engkau berkati pemerintah kami, bangsa kami, saudara-saudara kami yang berjuang Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu, Engkau berkati Bapa. Bahkan Engkau juga mengasihi kami agar kami semua tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Malam ini kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu, lindungilah kami, biar kami boleh melewati malam ini dalam damai sejahtera-Mu. Bapa, ini doa kami, dengarkanlah dan kabulkan. Semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan malam yang boleh kita ikuti, yang disampaikan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.